bagaimana kalau kita mau nanam secara organik, kita harus beternak mikroba di lingkungan perkebunan itu. Nah, caranya beternak mikroba itu yang mungkin pengalaman ini yang belum pernah dipakai untuk petani-petani di sekitar kita. Itu hanya kita menggunakan tanah yang sama sekali belum terkontaminasi dari pupuk kimia. Makanya tanah dari sana kita ambil, itu maksud kami hanya ngambil sebagian aja, kita campur dengan kentang. Kentang itu kita rebus, nanti setelah itu kita campur dan sekalian dikasih garam. Jadi perbandingannya tanah dari pegunungan yang belum tercemar pupuk kimia itu 1 kilo, kentang 1 kilo, garam setengah kilo. Nah, setelah nanti kentang kita rebus, kita dinginkan, kita campur dengan tanah dan garam. Terima kasih. Nama saya Bambang Gatot Sinoaji. Saya beralamat di Desa Condong-Sari, Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah. Kami di sini mencoba usaha kami jeruk lemon California dan jeruk dekopon. Awal kami menjelang pensiun, kami untuk mengisi kesibukan, kami sekitar 2019. Sebetulnya dulu awalnya saya ingin menanam kelengkeng, Mas. Tapi kelengkeng itu setelah kami ketemu dengan teman yang kebetulan ahlinya di pertanian, dia mengatakan kalau kelengkeng itu paling enggak 3-4 tahun baru bisa kita menikmati hasil. Jadi kita usahakan ingin yang segera ada hasilnya ya. Lah kami mencoba lemon California, pada waktu kami diarahkan di tanaman lemon California, dan ternyata di lemon California itu walaupun di teori itu 1,5 tahun baru bisa buah, tapi di tempat kami alhamdulillah di usia 11 bulan kami sudah bisa jual, karena dengan teori yang betul-betul kami pakai di Jadam Organic Farming itu yang dari Korea, teori itu yang kami pakai. Jadi kami di sini sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia. Pupuk yang kami gunakan pupuk sampah-sampah yang ada di sekitar sini yang kami gunakan. Mungkin panjenengan nanti bisa lihat kenapa jeruk yang kuning-kuning pada jatuh kok nggak kita jual, ini jadi pupuk nanti di sini. Pembuatan pupuk organik sebetulnya sangat mudah sekali, tapi mungkin masyarakat belum begitu mengenal dan belum tahu caranya membuat pupuk organik seperti apa. Kalau lemon California ini sebetulnya keuntungan dari lemon California ini seperti lemon biasa, tapi di sini lebih besar-besar dan untuk airnya lebih banyak. Setelah COVID-19 dulu kan orang menyadari kebutuhan vitamin C, itu yang kita suplai. Dan alhamdulillah di sini itu ada sekitar 200-an pohon. Tingkat kematian ada sih, paling hanya sekitar 10% lah, maksimal 10% untuk tingkat kematian. Dan alhamdulillah dari 200 pohon itu kita per minggu minimal 1 kintal kita dapat. Jadi kalau khusus untuk jeruk dekopon ini memang agak lama, ini 2,5 tahun baru bisa buah khusus untuk dekopon. Tapi kalau untuk harga memang kita bagus di jeruk dekopon, Mas. Jadi di jeruk dekopon ini sudah pada dari teman-teman Chinese itu sudah pada pesen. Jadi ini buah masih di sini sudah pada inden, nanti untuk pembelian insya Allah kalau untuk jeruk dekopon ini sangat mudah sekali. Kalau dekopon itu dari Jepang, Mas, tanaman dari Jepang sebetulnya, seperti dekopon, nagami, itu kan dari Jepang ya. Kalau lemon California ini memang kalau di toko-toko lokalan kami tidak jual juga. Kami hanya masuk, memang prioritas kami menengah ke atas yang kami bidik. Karena kalau menengah ke bawah nanti kan kita bisa dipermainkan di harga pasaran lokal. Ya, tapi kalau khususnya untuk lemon California kami kirim ke Jakarta. Permintaan sebetulnya besar sekali, Mas. Kalau jeruk dekopon itu manis, Mas. Seperti jeruk keprok tapi besar. Dan tesnya itu lebih terasa jeruk dekopon. Memang lain dengan jeruk keprok, jeruk siam itu lain. Rata-rata kemarin ada yang kita ambil dua buah itu 1,5 kilo. Kalau jeruk dekopon yang jelas ya, ini jeruknya besar, kandungan vitamin C-nya lebih tinggi. Jadi ini nggak hanya manis seperti jeruk siam, tapi ada rasa-rasa asamnya sedikit, tapi seger kalau untuk jeruk dekopon. Kalau lemon ini
memang khusus karena ini khusus untuk jeruk minuman Mas. Jadi untuk jeruk peras. Tapi biasanya kalau orang menggunakan jeruk lemon itu hanya seperti infus butter tuh loh Mas. Ya, jadi orang-orang biasanya dipotong, dimasuk ke air, nah itu untuk minum, air putih untuk minum itu. Awalnya memang kami ambil jeruk ini dari Temanggung Mas, karena di Temanggung juga sudah ada benih bubut jeruk ini. Tapi akhirnya kami kerjasama dengan teman-teman di sini untuk entrestnya dia yang motongi, dia nyambung. Jadi ternyata berhasil juga Mas. Di wilayah Purworejo kebetulan kan pusat bibitnya ada di Purworejo sebetulnya. Gini, sebetulnya ini informasi kepada teman-teman terutama milenial. Memang tanaman jeruk itu sebenarnya mudah untuk cara menanamnya, tapi cuma orang berpikir perawatannya agak sulit kan seperti itu. Sebetulnya enggak juga. Dulu ini kami untuk lubang ini kami pakai lubang itu 1 meter kali 1 meter, kedalaman 1 meter, lebarnya 1 meter. Nah, memang dulu pada waktu kami juga menggunakan alat berat ini kami untuk mencangkul ini, dan paling bawah sendiri itu orang sering nggak menyadari sebetulnya yang sangat dibutuhkan itu arang sekam Mas. Tapi sekarang kecuali arang sekam juga arang dari kayu keras itu lebih bagus juga. Ini sudah praktekkan di sini Mas. Semuanya kami cara nanamnya seperti itu. Setelah arang atasnya kita kasih kotoran kambing pada waktu itu kita kasih tanah. Nah nanti kan orang bertanya lah dari pohon yang ketinggian 1 meter itu akarnya kan belum sampai ambil nutrisi kan belum sampai ya. Lah itu nanti kotoran kambing kita masukkan ke drum, kita kum di situ. Nanti kita tunggu setelah kotoran kambing itu menep ke bawah, itu airnya yang kita siramkan di sini. Jadi sebelum akar itu dapat makanan dari bawah, kita kasih nutrisi dari atas. Kami memang menggunakan full organik. Kelebihan organik itu yang jelas dari hasil buah, itu lebih awet. Duanya dari pohon itu lebih awet juga daripada kita pakai pupuk kimia. Misalnya gini Mas, ini kita petik, ini 2 minggu belum kisut Mas. Tapi nanti kalau jenengan lihat yang kimia, saya yakin 1 minggu diletakkan, jangan di kulkas ya, diletakkan itu udah kisut masih. Kalau ini belum. Dan kami memang pasar kami ke Jakarta, ke Surabaya itu khusus pemain organik di sana. Jadi memang kelihatan. Kalau pemain organik sudah kelihatan, ini pakai organik atau ini pakai kimia itu sudah kelihatan. Untuk tanahnya ya, untuk pengolahan tanahnya sebetulnya kita mudah sekali. Bagaimana kalau kita mau nanam secara organik, kita harus beternak mikroba di lingkungan perkebunan itu. Nah, caranya beternak mikroba itu yang mungkin pengalaman ini yang belum pernah dipakai untuk petani-petani di sekitar kita. Itu hanya kita menggunakan tanah yang sama sekali belum terkontaminasi dari pupuk kimia. Kalau di daerah kami kan banyak sekali Mas, di bawah pohon pinus itu kan tanah humus udah tanah jadi kan, itu full mikroba di situ Mas, ribuan bahkan jutaan mikroba di situ. Makanya tanah dari sana kita ambil, itu maksud kami hanya ngambil sebagian aja, kita campur dengan kentang itu kita rebus, nanti setelah itu kita campur dan sekalian dikasih garam. Jadi perbandingannya tanah dari pegunungan yang belum tercemar pupuk kimia itu 1 kilo, kentang 1 kilo, garam setengah kilo. Nah, setelah nanti kentang kita rebus, kita dinginkan, kita campur dengan tanah dan garam. Itu kita kasih saringan Mas, dan nanti kita peras di kalau kami menggunakan jerigen-jerigen yang 40 liter itu Mas. Nah, itu nanti menandakan kalau mikroba sudah berkembang di situ, itu setelah 1, 2 atau 3 hari baru kelihatan dia. Nah, itu nanti caranya dari jerigen itu kita tutup setelah 2 hari kita buka, nanti kelihatan di situ buihnya pada naik itu menandakan mikroba sudah berkembang di situ. Nah, cara pengaplikasiannya itu nanti dari 1:100 Mas. Jadi 1 liter dari tanah yang sudah kita buat tadi kita campur dengan 100 liter air sumur. Kita kocorkan langsung aja di sini. Nah, nanti itu kelihatannya setelah 2 kali pengaplikasian, itu kelihatan mikroba sudah berkembang atau belum di situ. Kita bisa lihat dari rumput, Mas. Rumputnya nanti perkembangannya cepat sekali dan kelihatan rumput-rumput itu bisa besar dan hijau-hijau, Mas. Memang khusus untuk organik itu agak ribet nanti di tenaga kerja, Mas. Karena pada waktu kita masih kecil-kecil, pohon jeruk ini kalah dengan rumput, Mas. Ketinggiannya. Kalau kami biasanya sering paling enggak 2 minggu sekali kita pakai mesin pemotong rumput itu.
kita potong. Dan jangan sampai rumput yang sudah jadi itu kita, kan banyak ya di daerah yang mungkin melihara kambing, dia pengen ngarit di sini kan seperti itu. Nah itu memang kami larang. Itu nanti kita kasihkan di sini itu jadi humus lagi. Sebetulnya 3 kali pengkapliasian udah jadi. Tapi asal orang kan biasanya pengen cepet ya. Ini rumputnya banyak lah, dia semprot pakai racun, pakai Roundup atau pakai apa itu jangan sampai seperti itu. Jadi kalau memang kita sudah niat organik, ya pupuk kimia jangan sampai masuk di sini gitu loh, Mas. Gini, kalau jelasnya gini Mas, kalau dengan pupuk kimia memang secara instan itu memang kelihatan orang wah ini belum mulai berbunga, tapi langsung kita semprot untuk booster, itu memang kelihatan. Tapi jangan salah, pemain organik itu udah tahu Mas. Dia lihat dari kulit buahnya, dia sudah tahu. Apalagi nanti isinya, itu udah lain memang. Kemarin kami sudah membandingkan juga yang organik, yang non organik. Satu itu, keduanya dari untuk khusus pohon tetap lebih lama Mas. Pembuahannya lebih cepat dari organik Mas. Kalau organik itu kami tadi matur, itu 11 bulan kami udah jual ya. Kalau yang kimia itu paling enggak 1,5 tahun lah. Sebetulnya kalau kami nggak ada yang kami rahasiakan, cuma entah orang masih punya mindset kalau kita bermain organik itu dipanen pertama mesti jelek. Saya mengatakan kalau memang kita menggunakan organik dan itu kita tekuni ternyata enggak. Kami dulu ceritanya kami setelah dibanding di Temanggung Mas. Di sana full kimia Mas. Nah, pada waktu itu kami tanya usia 7 bulan itu kan sudah pada pentil Mas. Saya menyampaikan ini saya buahkan atau penjarangan. Karena bilang lihat pohonnya, lihat. Saya lihatkan pohonnya, ternyata batangnya udah besar. Dia nggak percaya kalau itu usia baru 7 bulan udah sebesar itu. Akhirnya malah teman-teman Temanggung pada kesini Mas. Dia melihat dari pupuk kami dan memang kami sama sekali. Mungkin bisa dicek kami nggak menggunakan kimia. Kalau dari segi harga, lemon California di tempat kami stabil dari 2020 kami sudah panen itu di harga 30.000. Khususnya kalau jeruk dekopon kami masih di harga 70 Mas. Ya, saran kami untuk petani-petani milenial, untuk pemuda, kita jangan malu untuk bertani dan berkebun. Kita lihat dengan adanya kemarin pada waktu COVID, banyak tenaga kerja yang kena PHK. Ternyata yang paling aman itu dari segi perkebunan dan pertanian. Jadi kita jangan malu jadi petani atau jadi tukang kebun yang berkebun di rumah masing-masing. Nyun sewu, khususnya untuk lemon California, sebetulnya kalau rumah makan itu nanam 5 aja, 5 pohon, itu dia sudah nggak beli jeruk loh Mas. Kalau potensi, kalau memang kita mau mengambil pasar yang menengah ke atas, ya kita ambil dekopon. Sebetulnya kalau lemon California ini kalau nanti kalau memang sudah banyak berkembang di sini, tetap lemon Yurika kalah dengan lemon California Mas. Lemon Yurika yang kuning-kuning kecil itu loh Mas, agak lonjong. Kalau kita lihat airnya banyakan ini Mas. Jadi satu buah itu bisa 3 gelas Mas. Kalau lemon Yurika paling tidak satu gelas, kalau kita beli es jeruk itu kan 1 jeruk. Kalau ini bisa sampai untuk 3 gelas Mas. Kalau kami menyediakan buah kami ada tiap hari, insya Allah ada. Bibit kalau memang banyak pesanan kami juga ada, dan kami juga sudah kemitraan dengan BUMDes di daerah Tempuran Magelang. Di sana bibit dari kami semua, nanti pemasaran kami bantu. Pemasaran dari luar itu kita kantru Mas. Terus terang aja kita kantru khusus untuk lemon California. Kalau dekopon belum begitu, tapi ini sudah pesanan semua dari tempat-tempat Chinese itu udah pesan untuk dekopon. Jadi kalau nanti bisa menghubungi di 08 2-nya 3 kali 736 8822, itu langsung ke saya. Kami memberikan pesan, monggo, dulu wilayah kita memang banyak pertanian yang berkembang ya, tapi sekarang sudah dengan banyaknya ya nyun sewu pengerusakan di tambang, itu mungkin banyak lahan-lahan pertanian yang produktif yang sudah hampir habis di sini. Lah monggo khususnya untuk teman-teman pejabat yang ada di atas, tolong diperhatikan untuk masalah swasembada pangannya aja. Intinya monggo di hari ulang tahun RI yang ke-79 ini kita sama-sama menjaga marwah dari NKRI, harga mati menurut kami.
karena kami juga lama jadi kepala Dikes Bangpol, jadi memang arahnya kami di situ. Salam merdeka untuk teman-teman semuanya.